Aku nggak perlu mengejar sesuatu yang nggak akan pernah menjadi milik kita. Dan aku akan kembali ke kota kelahiranku. Dan aku akan tinggal di rumah orang tuaku. Dan aku udah cek juga tenaga kesehatan di sana. Ada dan mereka siap bantu. Itu artinya kamu nggak sendiri. Kita nggak akan sendiri. Dan aku juga udah minta tolong sama orang jagain rumah orang tua aku. Kalau rumahnya aku minta untuk bersihin. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Secara fisik memang ada kerusakan di bagian batang otaknya. Dan itu yang membuat tubuhnya tidak merespon. Tapi ada hal lain juga yang berpengaruh, kondisi mentalnya. Maksud dokter gimana ya? Sederhana ya, pikiran dan tubuh kita itu saling terhubung. Jadi jika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, shock, trauma, itu akan mematikan respon tubuhnya. Jadi bukan cuma luka fisik, tapi psikisnya Bu Jia juga sudah kena. Pikirannya terlalu lelah dan tubuhnya juga ikut menyerah. Maksud dokter, pikirannya yang membuat jadi begini. Bukan sepenuhnya begitu, tapi tubuh dan pikirannya sudah sama-sama kelelahan. Apapun yang Bu Jia alami sebelum kejadian ini, kemungkinan besar tekanan itu yang memperparah kondisinya sekarang. Maaf dok, saya keluar dulu. Dokter maaf, apa kemungkinan istri saya bisa kembali ke kondisi semula, dok? Bisa saja Pak, tapi kita tidak hanya mengobati fisiknya saja. Kita harus membantu dia agar punya alasan untuk bisa normal kembali. Cia, Papa yang bikin kamu begini ya. Kamu diam, karena Papa nggak pernah dengar kamu. Sekarang kamu nggak bisa ngomong, karena Papa juga nggak pernah kasih kamu ruang untuk bicara. Seandainya Papa bisa membalikan waktu, Papa akan memperbaiki semuanya. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Halo, Bi. Halo, Pak. Papa di mana, Pak? Papa di taman. Taman. Oh yaudah, aku kesana ya, Pak. Nggak usah, Bi. Kenapa, Pak? Bi, tolong. Papa mau sendirian di sini. Oh, oke. Gini, Pak, ada sesuatu yang perlu aku kasih tahu ke Papa. Kabar apa, Bi? Dokter bilang kalau besok Zia itu bisa dipindah ke ruangan rawat biasa, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Makasih, Bi. Ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Albi, Papa di mana? Papa di taman. Papa nggak mau masuk. Apa kata dokter, Mas? Kata dokter ada faktor lain. Dan besok Kazia dibawa ke ruangan biasa. Dan setelah itu akan menjalankan terapi. Ya, syukurlah. Semoga Kazia bisa lebih cepat pulih. Mas, Naza bawain bajunya Mas Albi sama Mas Albi makan dulu ya.
Mas nggak apa-apa kok. Mas Albi itu nggak baik-baik aja. Kita semua di sini nggak ada yang baik-baik aja. Mas bilang, Mas itu nggak apa-apa. Ayah, kita masuk yuk. Enggak, Ayah. Ayah mau pulang aja. Sesek dada Ayah. Ayah nggak mau cek dulu. Kita bisa ke IGD sekarang. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Ayah nggak bisa handle Zia. Ayah minta tolong sama kamu ya. Tolong selesaiin semua kebutuhan dan juga biaya rumah sakit. Albi biar konsentrasi sama Zia. Dan semua kebutuhan tolong penuhi. Nanti kamu lapor ke finance. Soal itu, saya udah urus dari dulu. Sejak ayah berhenti biayain Zia. Makasih ya. Kalau nggak ada kamu mungkin nggak tahu apa yang terjadi. Ayah nggak usah mikir ke sana. Zia itu adik saya, dan saya akan jaga Zia. Saya akan pastiin Zia dapat yang terbaik. Makasih ya. Reza pamit dulu ya, Mas. Reza mau pulang. Ya. Reza pulang ya, Kak. Kenapa Kak Zia ngeliatnya kayak gitu? Apakah Zia udah tahu aku dan Mas Albi? Mbak Najah, kenapa Mbak? Gak apa-apa, Pak Parjo. Kamu kenapa, Za? Enggak, gak apa-apa. Nggak, kamu pucat kok. Gak apa-apa, Papa. Kamu sakit. Pak Parjuk, tolong kamu ambilin kotak P3K di mobilnya. Benar, nggak apa-apa. Kamu pakai ini, Zah. Gak usah, Pakai. gak usah. Pakai, Zah. Zia. Oh, aku sebenarnya udah resign dari kantor papa. Jadi aku nggak perlu balik lagi ke sana. Semuanya udah selesai. Kayaknya aku dari awal itu di salah tempat deh. Harusnya
Aku nggak perlu mengejar sesuatu yang nggak akan pernah menjadi milik kita. Dan aku akan kembali ke kota kelahiranku. Dan aku akan tinggal di rumah orang tuaku. Dan aku udah cek juga tenaga kesehatan di sana. Ada dan mereka siap bantu. Itu artinya kamu nggak sendiri. Kita nggak akan sendiri. Dan aku juga udah minta tolong sama orang jagain rumah orang tua aku. Kalau rumahnya aku minta untuk bersihin. Di sana tuh rumahnya bagus, tempatnya asri, tanahnya luas, banyak tamannya juga. Jadi kita bisa berkebun deh di sana. Dan kita juga bisa kenalin Leon tentang alam. Pasti seru. Mamang kebun, Sayang, makan siang dulu kali. wah, Emang udah jam makan siang ya? Udah dong. Waduh, Kamu sibuk banget sih. iya nih dari pagi, tapi pas lah lagi lapar banget. Wangi banget. Kamu pasti bikin masakan yang spesial buat aku ya? Ini semua kesukaan kamu. Oh ya? Ya dong, ada terong, pete, Oh. jengkol. Suap-suapannya. Kamu jangan ngerjain aku dong. Ngerjain kamu kok. Masa sih? Bener. Beneran ya? Iya. Oh, mau ngerjain ya? Enak kan masakan aku? Enak banget. Masakan kamu emang the best. Selalu. Kasian suami aku keringetan, capek banget ya. Dari pagi. Ya. Tambahin kerupuk ya? Hmm. Bi, itu kok asapnya banyak banget? Lihat dulu dong. Bi. Coba. Ayo, ayo. Astaga. Bi, oh. Udah mati belum nih? Udah. Aduh. Maaf ya. Kamu sih. Iya. Aku lupa lagi. Makanya aku bilangin tuh, lupa mulu. Ya, bisa aku kita cuma kamu doang. Ya udah, aku maafin kalau kayak gitu. Kamu dengar ya? Ya, kamu dengar. Udah. Kamu tenang aja. Nggak usah buru-buru. Pelan-pelan aja. Ya. Aku di sini kok.